Anak pertama dan alhamdulillah ternyata menjadi satu-satunya anak saya. Tentu suatu keberkahan dari Allah. Lahirnya Najla membawa banyak kebaikan bagi saya. Lahirlah anak laki, harapan ayahnya nih. Memang ayahnya kepingin kali punya anak laki. Dengan hadirnya Iman, merubah hidup mama dan papa. Rezeki yang Allah beri bertambah, alhamdulillah. Ibad adalah harapan mama. Selama 3 tahun ini dia belajar cara bagaimana dia berkawan dengan orang lain begitu ya, dengan kawan-kawan sebaya dia, bahwa nggak semua yang di rumah tuh gaya di rumah tuh bisa dibawa ke sekolah. Ada waktu-waktunya duduk berdua ngobrol. Soalnya saya mau pergi gitu ya sendiri, dia akan menawarkan diri untuk ya abang ikut, Rema temenin. Alhamdulillah dekat banget Walimah, sangat dekat dengan bunda, dengan ayah. Nisha tuh dekat banget. Jadi hal apapun itu Nisha selalu cerita, curhatnya ke bunda sama ayah. Anaknya tuh selalu terbuka, pulang sekolah cerita semua hal sampai sekarang. Alhamdulillah semua dia ceritakan. Usia juga sudah lebih besar dari SD gitu ya. Untuk gaya belajar mungkin udah lebih mandiri, sudah lebih bertanggung jawab. Sangat signifikan itu adalah hal kepribadian. Dan dalam berteman, dalam berkepribadian, confident juga jauh bertambah. Berubah semakin baik gitu. Jadi ternyata ini pengaruh juga budaya yang diciptakan di sekolah, kami lihat. Pola pikirnya yang sudah mulai remaja. Semakin dewasa Walimah, semakin mengayomi adik-adiknya. Ibad sangat amanah. Dia bisa manajemen diri. Bisa bersosialisasi lebih besar, lebih banyak. Kemudian bisa bersikap dan bertanggung jawab. Umi berharap sekali abang kedepannya bisa jadi anak yang lebih soleh lagi, yang lebih baik lagi. Karena apapun yang abang lakukan sekarang itu adalah untuk masa depan abang. Mama harap di umur adik yang sekarang, adik bisa menentukan apa yang terbaik bagi adik, bisa memilih langkah apa yang harus adik ambil. Sholat jangan tinggal begitu ya. Nanti kehidupan berikutnya kan lebih banyak tantangan. Dan diharapkan Zaid jadi orang yang tidak mudah menyerah, hormat dan berbakti pada orang tua, juga kepada guru-gurunya. Karena ini semua yang mendukung Zaid untuk bisa sukses di masa depan nanti. Saya berharap kali dia jadi imam besar. Yang pertama, sholat jangan lupa, baik sama semuanya, sosial, jangan pernah sombong. Bunda sayang sama Raja. Kalau ada di depan, pasti saya akan peluk dia. Sangat sayang. Nisha selalu sholat, itu jangan ditinggal. Tetap cinta Quran, itu jadi prioritas. Dimana adab, akhlak, itu yang jadi hal utama. Saya berharap apabila ayah bunda nanti udah nggak ada, tetap mendoakan ayah bunda. Itu yang saya harapkan. Bisa memfardu kifayahkan kami. Ananda tercinta, Lana ya, ayah sama mama sangat sayang dan mencintai Lana dengan sepenuh hati kami. Jadi kami akan terus berjuang ya untuk kebahagiaan Lana dan juga mendukung kemanapun Lana mau. Di depan saya ada anak saya Walimah ya. Mungkin saya akan peluk yang pertama ya kan. Terus akan saya cium dia. Pokoknya semua akan saya curahkan. Untuk Ananda, ke ayah sangat, Abi sangat bangga dengan Ananda. Semoga Allah tetap melindungi kamu ke depannya. Do your best Amar ya. Don't never give up ya. Jadi apa yang Amar mau capai, dicapailah. Pasti bisa insya Allah. There's nothing holding you back, okay? You can do it, Amar. Anakku sayang, hari ini adalah hari yang sangat membanggakan bagi kami. Melihatmu berdiri di sini, lulus dengan prestasi yang membanggakan. Hati kami penuh rasa syukur. Terima kasih kepada sekolah ini, Al-Azhar Khairul Banda Aceh, yang telah menjadi rumah kedua bagimu. Tempat kamu belajar, tumbuh, dan mengembangkan prestasi. Ingatlah, ilmu yang kamu dapatkan hari ini adalah bekal
yang sangat berharga untuk mengarungi masa depan. Jadilah pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang dan jangan pernah berhenti belajar. Kami, orang tuamu, mu'alim, mu'alimah, selalu mendukungmu. Sekali lagi, selamat anakku. Karakter anaknya, teknologinya jelas, guru-gurunya profesional, dan memang betul-betul saya lihat hasil dari didikan Al-Azhar ini memang betul-betul tergambar pada watak anak, sikap anak, itu memang betul-betul tergambar dan saya tidak dapatkan di sekolah yang lain. Bagi saya itu orang tua kedua buat anak kami. Guru-gurunya luar biasa sekali, mendampingi, membimbing, mendidik. Jadi bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga membentuk karakter anak. Karena knowledge without attitude is nothing, gitu kan. Saya pilih sekolah ini karena saya tahu memang sekolah ini selain teknologi based, tapi juga religion based. Jadi semoga ya Al-Azhar ini kedepannya semakin maju dalam pembelajarannya maupun pelayanannya, karena sekarang ini kan sudah kita lihat udah dari TK, SD dan SMP, semoga bisa ada SMA-nya. Gitu. Mu'alim dan mu'alimah di sini itu mengajarkan karakter yang cukup baik, terutama dari tanggung jawab itu luar biasa. Tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Kuinsa bilang dan saya juga, kenapa ya Al-Azhar belum ada SMA-nya gitu? Kok tidak, dia nggak akan susah nyari SMA atau sekolah lain gitu. Jadi mereka sama-sama tahu bagaimana mereka diperlakukan oleh mu'alimah. Mereka belajar dengan mu'alimah, dengan lingkungan yang baik, dengan lingkungan yang bisa bertanggung jawab untuk dirinya. Mu'alim-mu'alimahnya yang luar biasa, kedekatan emosional yang dibentuk sama anak-anak, komitmen Al-Azhar semoga terus menjadi pencetak generasi yang Islami. Harapannya semoga SMA Al-Azhar cepat adanya, jadi orang tua seperti kami tidak bingung setiap 3 tahun sekali. Kalau menurut saya teman ya, karena teman-teman saya tuh asik-asik semua. Kalau diajak ngobrol pasti bikin ketawa terus. Jadi saya makin sekolah, makin semangat sekolahnya. Jadi kalau misalnya menurut Alia, ini loh project-project di sekolah ini kayak seru kali. Apalagi kan yang kemarin tuh kan art exhibition, itu seru kali. Sekolah di Al-Azhar ya. Makan siang bareng, sholat bareng, terus bikin project-project bareng. Teman-temannya baik, terus mama-mamanya juga ngajarnya seru. Pokoknya banyak hal yang seru yang saya dapat di sekolah ini. Alhamdulillah di SMP Al-Azhar ini kita ada di lingkungan yang belajarnya itu secara enjoy, nggak tertekan. Jadinya juga kami sebagai para siswi dan siswa enjoy, dan juga cara mu'alim-mu'alimahnya ngajar juga dibawa enjoy. Jadi kita nggak terlalu tertekan kalau kita lagi belajar. Teman-teman di sini sangat seru, sekolahnya sangat seru, fasilitasnya sangat nyaman. Kawan-kawannya itu lebih dekat, akur, dan enak diajak ngobrol gitu. Bermain bersama teman-teman, habis itu bagi cerita, terus ke kantin bareng, walaupun waktunya mungkin dikit lagi, tapi mungkin banyak hal-hal terkesan dari sekolah ini. Pas mungkin kawan kayak ngomong ada yang sakitin hati sedikit, mungkin mereka menganggapnya kayak biasa aja, tapi bagi kita nggak biasa gitu. Diejek sama kena hukuman. Sedih kalau udah karena ada mau tamat dari Al-Azhar nih. Kalau membuat sakit mungkin karena hukuman-hukuman yang dikasih itu kayak berat gitu. Berkembang, lebih baik. Keren, menyenangkan, bagus, pintar. Untuk mu'alim dan mu'alimah, tetap istiqomah dalam mengajarkan kami dan semangat terus mu'alim-mu'alimah ya. Semoga mu'alim dan mu'alimah menjadi pribadi yang lebih baik dan terus mendukung apapun yang dilakukan oleh siswa dan siswinya agar mereka terus bersemangat untuk sekolah. Hebat. Makasih mu'alimah udah mengajari kami selama di sekolah dan sabar menghadapi anak-anak muridnya yang agak nakal gitu. Semoga mu'alimah sama mu'alim mempertahankan cara ngajar yang seru supaya nanti adik-adik orang kami juga enjoy belajarnya, nggak tertekan. Rajin belajar, kalau mau ujian jangan
asik main game aja, kalau bisa belajar, karena nanti siapa tahu nilai itu bakal dipakai untuk daftar SMA. Mungkin mereka harus lebih giat lagi untuk belajar. Kemudian mereka juga harus mulai mencari informasi tentang SMA yang mereka ingin pergi. Selalu dengar kata mualim atau mulimah, lalu berteman dengan kawan-kawan, walaupun teman itu banyak kekurangannya. Semoga dengan adanya kalian bisa membuat sekolah kita ini menjadi sekolah yang bagus, bisa menjadi siswa-siswa yang baik, yang teladan. Jangan buat masalah di sekolah, nikmatin waktu bersama teman-teman dan guru, karena hal-hal yang kalian dapatin di SMP belum tentu kalian dapatkan di SMA. Semoga kedepannya jauh lebih berkembang lagi dan juga lebih semangat lagi dalam belajarnya. Semoga semangat lagi belajarnya, rajin, jangan buat kesan yang buruk lah. Semoga kedepannya sekolah semakin maju dan lebih modern lagi. Semoga di sekolah itu lebih banyak event atau lomba-lomba yang ngundang orang luar. Jadi lebih banyak orang luar yang lebih mengenal Al-Azhar tuh kayak gimana gitu. Jadi lebih banyak yang tertarik buat masuk ke sini gitu. Semoga sekolah Al-Azhar ini ada SMA-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru ya'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Kak Jan, kenapa akhir-akhir ini malah lihat kayak susah kali menghafal? Iya, susah kali. Gak apa-apa, yang penting semangat terus ya. Insya Allah, Allah selalu beri kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Iya, Mama. Ya Allah, mudahkan urusan anakku dalam menjemput ilmu-Mu. Kuputuskan satu impian, aku ingin
Hafiz Quran, ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Umi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ya, selamat kita ucapkan Duta Tahfiz di bulan ini kepada Jihan Alifa Raisa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina. Kajian jadi tahfiz. Alhamdulillah. Jahirna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Video yang baru saja kita saksikan merupakan sedikit gambaran dari perjuangan Ananda dalam menghafal Al-Quran sehingga bisa menyelesaikan target atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan sekolah. Oleh karena itu, SMP Islam Al-Azhar Kairo Banda Aceh memberikan penghargaan terbesar kepada Ananda yang telah menyelesaikan target atau melampaui target yang telah ditentukan. Pemberian penghargaan ini tidak serta-merta karena tercapai target. Namun Ananda yang sudah mencapai target diwajibkan mengikuti uji kelayakan yang telah ditentukan sekolah dengan uji yang telah ditentukan. Kepada nama-nama yang dipanggilkan untuk dapat menuju ke atas panggung dengan membawa serta ayah atau bunda. Rifat Aini Syahputra, Muhammad Raifa, Mifzal Ataya, Ini kayak dia apa? Afan Al-Kifan, Muhammad Fatih, Muhammad Al-Farisi Abdillah, Muhammad Akramul Razi, Faiz Hayat Arziki,
Abian Putra Aan. Laksamana Kansa. Naurah Yumna. Haifa Kaila Zakia. Akaya Asia Al-Firdausi. Rayyan Yasmina. Najwa Putri Syahna. Bojut Gansa Al-Kautsar. Ashifa Humayna. Salsabila Humayna. Muhammad Rafi Arkana. Al-Hanif Akbar Ferdinand. Danis Furkan Romani. Muhammad Feral Al-Khawarisi. Ibadil Kiron Amadi. Kuinsa Nabila. Naila Rizki Ariswan. Nesha Asia Ramadhani. Almira Inayatullah. Inilah seluruh ananda yang dinyatakan lulus pada ujian tahfizus Quran. 9 orang terdepan merupakan ananda yang mendapatkan tahfizus Quran melalui jalur tasbih akbar. Selanjutnya, penyematan selempang tahfiz kepada ayah atau bunda. Ayah bunda, terima kasih atas doa dan perjuangannya selama ini. Akhirnya kami berhasil. Mungkin hari ini hanya selempang ini yang dapat kami berikan. Selalu doakan kami dan semoga di akhirat kelak
kami dapat memberikan mahkota dan juga jubah kemuliaan untuk ayah bunda di depan semua umat manusia. Dilanjutkan dengan pelukangan ayah bunda dengan Ananda. Terima kasih anakku untuk kado terindah yang telah kalian berikan hari ini di hari kelulusan kalian kepada ayah bunda. Ayah bunda akan selalu mendoakan kalian dimanapun dan kapanpun. Jika nanti kalian tidak menemukan ayah bunda dan cucu saudaramu di surga, maka carilah kami di neraka. Tolonglah kami dengan hafalan Qur'anmu. Katakan pada Allah, ya Allah, ini ayah bunda dan juga saudara-saudaraku. Ayah bunda beserta Ananda disilakan kembali ke tempat. Selamat ya Syifa. Ya sedikit. Aman. Kiki dapat ketok sekali lagi. Masya Allah. Selamat kepada kakak-kakak dan abang-abang yang telah mendapatkan penghargaan Tahfizul Award. Semoga tahun depan kita juga bisa dapat ya kak. Amin. Nah, Ibu tahu nggak? Kalau di sekolah kita itu setiap acara spending pastinya ada penghargaan yang diberikan kepada murid terpilih. Tahu dong, karena sekolah kita itu selalu memberikan apresiasi kepada siswa-siswi berprestasi dalam bidang apapun. Dan setiap siswa-siswi yang terpilih sudah melalui proses seleksi dan sesuai ketat oleh mualim dan mualimah. Untuk pertama, kita akan mendengarkan pembacaan nominasi Best Sport dan Best Performance. Tahu nggak siapa yang akan baca? Siapa tuh memangnya? Kali ini yang luar biasa loh kak, akan dimandakan oleh para Queen Elizabeth, atau Ratu Inggris. Bukan loh, ini tuh Queen of the Box. Salah satunya merupakan Queen of Numbers dan satunya lagi merupakan Queen of History. Tahu nggak? Mau lihat dulu dong. Langsung aja kita panggilkan. Inilah dia Mualimah Fasih Tulisan dan Mualimah Jun Naikita Mursida. Budaya Aceh milik Kormoda dalam sejarah di Desa Botol. Proba ceritanya Sate Bica, budaya megah dan jus berharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensana incorpore sana. Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Saya Cermenita. Saya Fasilitas. Kami akan membacakan Best Sport dan Best Performance Student 2025. Untuk kategori Best Sport Student, nominasinya adalah
Juara 1 Benko Pemula Putra pada Archery Cup yang diselenggarakan oleh Airline Smart Archery 2023. Juara 1 Archery kategori SM17 jarak 20 meter pada Darmariam Archery Cup ketiga 2025. Peraih medali emas lomba panahan Benko SMP SMA kualifikasi putra pada dan Lindang Cup yang diselenggarakan oleh Lindang Iskandar Muda 2025. Juara 2 Archery kategori Benko SMP putra jarak 15 meter pada Darmariam Archery Cup ketiga 2025. Juara 3 panahan tingkat SMP SMA pada Darmariam Archery Cup 1 2023. Juara 3 panahan kategori Benko SMA dan Pemula Putra jarak 15 meter pada kegiatan Utaraja Archery Championship 3 2024. Juara 3 panahan kualifikasi standar nasional U15 putra jarak 20 meter pada kegiatan Utaraja Archery Championship 3 2024. Juara 3 Archery kategori Pemula Putra jarak 20 meter pada Darmariam Archery Cup ketiga 2025. Peraih medali perunggu lomba panahan standar SMP kualifikasi putra pada Darmariam Cup yang diselenggarakan oleh Lindang Iskandar Muda 2025. Peraih medali perunggu lomba panahan standar SMP aduan beregu putra pada Darmariam Cup yang diselenggarakan oleh Lindang Iskandar Muda 2025. Baik, selanjutnya untuk kategori Best Performance Student, nominasinya adalah penghargaan ini akan diberikan oleh dua wali bintang. Siapa aja tuh Kak Aisyah? Pasti ada wali Haryani kan? Kan wali Haryani itu Kadran Hafiz. Ya, kasar. Kalinya akan dibaca oleh Imam Muda. Sugopnya cukup laga.
panggung semoga ini. Betul, Malik. Kira-kira mau ngapain malam ini? Saya Malik kalau sedang berdiri di atas gunung ini, artinya disuruh mengaji Malik. Ya, yang sangat penting. Kali ini berbeda Malik. Kita berdiri di sini akan membacakan 2 kategori PS. Tapi Malik, sebelum kita membacakan nominal kategori PS tadi, baiknya kita mengasah kemampuan hafalan dulu Malik. Nanti Malik bacakan ayat Al-Quran yang saya sebutkan huruf pertamanya diawali dengan huruf hijayah. Ya, baik Malik. Kita mulai ya, Malik. Alif. Kejam suara yang Malik baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ba. Bi'aidi safarah. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Wis Malik, kalau kita asik dengan ini, nanti gak sia-sia baca nominalnya. Nah Malik. Berikut ini kategori best tahfiz nominalnya adalah kategori best tahfiz diberikan kepada 1, 2, 3 Nesha. Memiliki hafalan tambahan terbanyak selama di SMP dengan jumlah hafalan 17 juz. Yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh tahun 2024. Al-Quran merupakan petunjuk hidup bagi umat manusia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, Maulid, saya juga pernah mendengarkan bahwa ada yang meriwayatkan, yaitu riwayat dari Ibnu Majah mengatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi kita bukan hanya disuruh menuntut dari segi ilmu pengetahuan umum saja, tetapi juga harus mengetahui pengetahuan agama. Berikut ini kategori Best Religious, nominalnya adalah
Siapa kira-kira mulai? Saya aja mungkin. Ya, boleh. Bintang saya ada upload. Kita baca sama-sama boleh. Boleh. Saya ngomong. Kategori Best Religious diberikan kepada Nation. Berpakaian syar'i sesuai ketentuan syariah, baik di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah. Mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Juara 3 Syariah Quran tingkat SMP MTS pada Sambutan Fest yang diselenggarakan oleh Dayang Sambutan Pasai Madani tahun 2025. Ada dong Diva, yang ini base yang pasti ada di sekolah. Apalagi kalau bukan base academic student. Kali ini akan disampaikan oleh 12 language sekolah kita. Siapa lagi kalau bukan Molimah Nadia Ufa dan Molimah Fatayatul Ali. Before we present the nomination of the Best Academic Student 2025, we would like to remind you a very nice quote from Nelson Mandela. Nelson Mandela even said that education is the most powerful weapon to which we can use to change the world. So, we as a parents and teachers have to give the best education for our lovely children to create a better world. هذا صحيح لأن من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم لأن العلم ينور الدنيا والآخرة. So, never stop learning and never stop trying. Mualim Alim, yes. I think we are wasting the time. I think this audience are curious to know about the nomination of the Best Academic Student 2025. Okay, so the nominees are
Cerdas Cermat Ari-Bari pada Flash yang diselenggarakan oleh SNHN Model Bangsa 2025. Juara 3, Cerdas Cermat Ari-Bari pada Real Fair yang diselenggarakan oleh Basriam 2020. Juara 3, Cerdas Cermat Ari-Bari pada Darul Ulum Exhibition ke-7 2023. Juara 3, Cerdas Cermat Ari-Bari pada SPEKTA yang diselenggarakan oleh SMA Langsung Banda Aceh 2024. Peraih medali emas Olimpiade IPS tingkat nasional pada Junior Science Student Olympic 2.0 2023. Peraih medali emas Olimpiade IPS tingkat nasional pada Student Science Olympic 2.0 2023. Peraih medali perunggu Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional pada Student Science Olympic 2.0 2023. Peraih medali perunggu Olimpiade Matematika tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh POSI Aceh Science Olympic 2025. Kak Aisyah, kalau sekolah itu pasti ada kepala sekolahnya kan? Terus kalau untuk siswa-siswinya itu ada pemimpinnya nggak? Atau semuanya dihandle oleh kepala sekolah? Untuk siswa-siswi itu adanya presiden dan wakil presiden OSIS di IPA. Mereka akan menjadi penyampung lidah dari aspirasi kita untuk disampaikan kepada mualim-mualimah. Mereka juga membantu mualim-mualimah untuk bisa menyatukan siswa-siswi agar sama-sama bersinergi untuk kemajuan sekolah. Makanya nih, SMP Islam Al-Azhar Teno Banda Aceh memberikan penghargaan khusus kepada 2 pemilik terpilih yang menjadi presiden dan wakil presiden OSIS masa jabatan 2023-2024. Kami panggilkan Fikria Aulia Gumai dan Naila Rizky Adiswan. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never died. My father told me. These are the nights that never died. My father told me. When thunderclouds start pouring down, light a fire they can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid I heard him say, when you get older your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid.
sesi foto bersama. Kami mintakan dengan mohon imam untuk dapat bersamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kehidupan, sehingga kita dapat berkumpul di Taman Budaya pada hari ini untuk secara bersama-sama menyaksikan Friendly Show tahun 2025. Tak lupa pula sholawat beserta salam kita sanjung-sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebatilan ke alam kejahatan, ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, ke alam yang penuh dengan pencahayaan seperti yang kita rasakan saat ini. Rasa hormat saya kepada Ketua Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Al-Azhar Kairo Banda Aceh, Maulid Imam Akbarul Takin MPD. Yang saya hormati Pembina Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Al-Azhar Kairo Banda Aceh, Bapak Dr. Mustami Usman MSc. Yang saya hormati Kepala Bidang Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Banda Aceh. Yang saya hormati seluruh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah KBTK, SD, serta SMP, beserta komite. Yang saya hormati seluruh mu'alim dan mu'alimah yang telah berhadir pada hari ini. Terkhusus teman-teman saya yang saya cintai karena Allah. Teristimewa kepada seluruh orang tua, ayah dan bunda yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat berhadir pada hari ini. I love you, ayah dan bunda. Teman-teman semua, apa kabarnya? Baik? Teman-teman semua, sudah tidak terasa ternyata 3 tahun itu bukanlah apa-apa. Tidak terasa dulu kita yang masih kanak-kanak, sekarang sudah mulai beranjak dewasa. Dulu kita yang belum memiliki tujuan, belum memiliki jati diri, sekarang sudah harus memulai kisah untuk mencari jati diri kita. Gak kerasa dulu perasaannya kita masih siswa yang pakai seragam kedodoran, siswa yang bingung nyari ruang kelas mana, dan diam-diam berharap di dalam hati, ya Allah, moga aja aku banyak teman kelas. 3 tahun memang terasa begitu cepat, tetapi kenangannya akan tersimpan selamanya. Dulu kita juga pernah berebutan meja di paling belakang,
nulis nama di meja, dan bahkan pura-pura maju Pak disuruh, pura-pura paham Pak disuruh maju. Dan hal yang paling kita lakukan tertawa karena hal sepele. Tetapi itulah yang membuat kita bahagia. Kita dulu juga pernah sebel, nangis, atau marah bareng-bareng sama teman. Mungkin karena itu ada masalah, nugas numpuk, ataupun hal lain. Tetapi berkat itu semualah kita mulai tumbuh. Kita mulai tumbuh menjadi orang yang lebih dewasa. Berkat kalianlah teman-teman, sekolah ini bukan hanya sebagai tempat pembelajaran, namun tempat menjadi rumah bagi kami di setiap paginya. Semoga kisah yang telah kita ukir selama 3 tahun ini dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi kita, serta menjadi introspeksi bagi kita untuk kedepannya. Ucapan terima kasih saya juga kepada seluruh mu'alim dan mu'alimah, guru-guru dan staf yang telah mengajari kami dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Walaupun terkadang kami tidak patuh dan tidak menurut, tetapi kalianlah tetap mengajari kami dengan penuh keikhlasan. Kalianlah yang telah memajukan anak bangsa. Semoga ilmu yang kalian berikan kepada kami dapat menjadi berkah bagi kami ke depannya. Guru-guruku yang kami sayangi, tetaplah doakan kami agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, menjadi anak yang soleh dan solehah, serta memajukan anak bangsa menjadi lebih baik. Guru-guruku, bukan hanya ilmu pendidikan saja yang telah kalian ajarkan kepada kami, tetapi ilmu tentang memaknai dan berbagi. Hidup ini berat, hidup ini penuh dengan ujian, tetapi kalianlah yang telah membuktikan. Terkadang kami nanya, Mu'alimah gimana nih? Tolonglah kami. Kalianlah yang membuktikan. Terima kasih ya Mu'alimah. Guru-guruku yang kami sayangi dan kami cintai, kami juga ingin meminta maaf apabila terkadang perkataan kami, perbuatan kami, maupun pemikiran kami kadang membuat kalian kesal dan marah. Tetapi inilah kami yang sedang di fase memaknai kehidupan. Terima kasih guru-guruku semua telah mengajari kami dalam kondisi apapun. Ucapan terima kasih saya juga kepada mama dan papa yang udah amnahin Kiki selama 12 tahun di Al-Azhar, mulai dari daycare, PAUD, TK, SD, dan SMP. Anakmu insya Allah bahagia di sini, Ma. Permintaan maaf Kiki juga ke mama dan papa kalau Kiki sedih buat mama marah dan kecewa, tapi I love you mama dan papa. Ucapan terima kasih saya juga kepada seluruh orang tua yang telah mengamanahkan anaknya untuk bersekolah di sini. Dan terima kasih juga karena telah percaya kepada kami, walaupun terkadang kami tidak percaya dengan diri kami sendiri. Baiklah, tidak usah lama-lama. Langsung saja hanya memiliki beberapa pesan. Teman-temanku, memang kita akan memilih SMA mana untuk kita ke depannya. Tetapi jangan kalian lupakan teman kalian, teman-teman yang berjuang bersamamu, teman-teman yang kau anggap menjadi rumah kedua bagimu. Jangan lupakan mereka. Jangan sampai ada rasa asing bagi kita. Dan juga kita tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Tetapi semoga kita nanti bertemu di masa depan saat kita sudah selesai. Sampai jumpa di perjalanan yang baru. When we'll see you again. Untuk yang terakhir kalinya, senapan. 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 Makasih teman-teman. Saya Kiki Aulagumai mewakili Letting Senapan mengucapkan maaf dan terima kasih atas segalanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat ya kepada kakak dan abang-abang yang telah mendapatkan penghargaan. Kalian keren banget. Semoga tahun depan kita juga bisa dapat ya, Kak. Amin. Kalau tadi pesan-pesan dari murid, sekarang kita juga akan dengarkan kesan-pesan dari perwakilan ayah bunda yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA, ayahanda dari Najwa Putri Syahra. Kepada Bapak Visila.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi umur panjang sehingga kita bisa bertemu, bersilaturahim dalam acara yang sangat luar biasa, Planet Show. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita itu menjadi catatan amal ibadah bagi kita semua. Kemudian selawat salam mari sama-sama kita sampaikan kehadiran Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sekaligus Rasul yang menjadi contoh teladan, menjadi referensi bagi setiap umat manusia di dalam menata hidup dan kehidupan di dunia ini. Orang yang mengikuti sunnah Nabi secara konsisten, penuh istiqamah, maka orang tersebut akan menuai kebaikan, menuai kemuliaan, kebahagiaan, bukan hanya di dunia, tetapi juga di hari akhir. Yang terhormat pembina Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Al-Azhar, Pak Dr. Ustami Usman SHM. Ini sahabat saya sudah lama, sampai hari ini dan insya sampai ke depan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Azhar dan seluruh pengurus yayasan. Yang saya muliakan pimpinan dan seluruh jajaran SMP Islam Al-Azhar Kabupaten Aceh. Yang saya hormati dan saya muliakan para muallim dan muallimah yang selama ini telah memberikan pengabdian luar biasa kepada anak-anak kami yang menuntut ilmu pengetahuan di SMP Al-Azhar Kabupaten. Kemudian yang kami muliakan juga para orang tua atau wali dari siswa kelas 9 yang hari ini dilepaskan dari sekolah mungkin secara formal, tetapi bukan berarti ketika sudah dilepaskan pada acara formal seperti itu tidak memiliki keterkaitan lagi dengan lembaga pendidikan yang kita cintai ini. Anak-anakku kelas 9 SMP Islam Al-Azhar Kabupaten Aceh yang kami banggakan pada hari ini adalah hari yang paling istimewa bagi anak-anak yang telah melakukan perjuangan panjang di sekolah SMP dengan segala dinamika, dengan segala perjuangannya, tetapi satu tujuan, ingin menjadi hamba Allah yang terbaik, yang bisa mengabdi karena ada ilmu pengetahuan yang akan membawa dunia ini menjadi dunia yang baik, yang penuh rahmat dan kebaikan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya diberi waktu 5 menit, mungkin 4 menit sudah selesai, bukan 10 menit lagi, tidak usah panjang-panjang. Apa catatan yang patut kami sampaikan dari orang tua wali siswa kelas 9 kepada pimpinan sekolah, kepada muallim-muallimah,
kepada staf, dan tentunya kepada yayasan. Pertama, saya mohon maaf, ini saya tidak minta izin dari seluruh orang tua wali. Kenapa saya harus berdiri di sini? Cuman karena diminta ada surat. Jadi kalau diminta, kenapa Bapak di situ? Oh, ada surat dari sekolah. Jadi saya mohon maaf kepada orang tua wali, saya berdiri di sini mewakili dari orang tua wali untuk menyampaikan beberapa patah kata kepada yayasan, kepada pimpinan madrasah sekolah SMP, dan kepada muallim dan muallim serta seluruh jajaran. Pesan dan kesan yang ingin kami sampaikan pertama adalah atas nama seluruh orang tua wali murid kelas 9 SMP Al-Azhar Kairu Banda Aceh, dengan penuh kesadaran dan hati yang paling dalam menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yayasan, kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian kepada para muallim dan muallimah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, yang telah memberikan skill, yang telah menanamkan nilai-nilai spiritual, yang telah mengajarkan Quran dan mendekatkan Quran dengan anak-anak kami. Empat komponen ini tidak mudah dilakukan. Karena apa? Yang kita hadapkan adalah manusia yang punya ragam pikiran, yang punya perilaku, yang punya karakteristik, yang punya kebiasaan yang berbeda satu sama lain. Kami dari orang tua wali lagi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang luar biasa. Pengabdian ini adalah pengabdian yang paling mulia di antara sejumlah pengabdian yang lain yang ada di sini. Kenapa disebut mulia? Karena yang muallim-muallimah lakukan adalah merubah karakter anak, menciptakan kepribadian anak, membangun akhlak mulia anak, dan ini adalah aset bangsa yang akan berguna bagi pembangunan bangsa ini, pembangunan agama ini, karena kita memiliki kualitas sumber daya manusia yang berharga. Terima kasih. Kata selalu kepada kami kembali. Kita berkat. Kemudian yang kedua, yang patut kami ingin sampaikan juga bahwa anak-anak kami titipkan di sekolah itu, di SMP Al-Azhar, SMP Islam Al-Azhar, itu tentu kami punya kesadaran bahwa memilih lembaga pendidikan itu ada harapan yang digantungkan oleh orang tua wali kepada anak sebagai generasi penerus bangsa. Kita sadar, orang tua sadar bahwa tantangan ke depan ini makin hari makin berat. Tantangan sains dan teknologi, tantangan dunia global yang menuntut kesiapan sumber daya insan, perjuangan dalam bidang ekonomi, politik, luar biasa berat tantangan, termasuk tantangan pendidikan yang dihadapi oleh anak-anak. Bukan hanya kemampuan secara intelektual, tapi karakter, nilai moral, etika Quran itu tidak mudah kita dapatkan di era sekarang. Oleh karena itu harapan kami tadi yang 3 tahun yang lalu menggantungkan harapan itu di SMP Islam Al-Azhar Kairu. Alhamdulillah, kami terharu, kami bangga, kami bahagia. Adik kita sekalian, anak-anak kita semua. Ada yang masuk golongan tahfiz, ada yang best,
ada punya performa yang bagus. Semuanya ini adalah bahagian dan kebahagiaan kami. Sekali lagi, atas nama orang kawan, kami menyampaikan apresiasi terhadap apa yang telah mu'allim lakukan kepada anak-anak kami. Yang ketiga, karena itu dekat, akan lebih moderator baik. Yang ketiga, kami sadar bahwa orang tua wali itu ketika mendidik anak di rumah, kita punya pola masing-masing. Saya punya pola, mungkin bapak ibu punya pola, tidak sama. Tetapi ketika dia keluar dari rumah, anak-anak kami itu punya pola sikap, pola pikir, pola perilaku yang beragam. Seperti kata ketua OSIS tadi, itu luar biasa. Kadang-kadang juga kalimatnya tak betul, mungkin kalimat perilakunya tak masuk, mungkin juga dia ada merasa melawan, ada merasa membangkang dan lain sebagainya. Yang namanya usia anak SMP itu anak yang berada dalam masa transisi psikologi. Oleh karena itu, perilaku, sikap, perkataan dari anak-anak kami yang dilakukan selama 3 tahun di SMP Islam Al-Azhar, itu semua kami dari kesadaran menyampaikan permohonan maaf, karena pasti selama 3 tahun itu tidak ada yang berjalan. Ada yang mengganggu teman, ada yang membuat tidak nyaman belajar, ada yang ambil iPad teman, macam. Dan ini ternyata berhasil mu'allim-alimah bimbing mendidik anak kami menjadi anak yang baik. Jadi sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf, mungkin ada hal, ada tindakan, ada perilaku yang tidak berkenan yang dilakukan oleh anak-anak kami selama belajar di SMP selama 3 tahun. Kepada yayasan kami juga menyampaikan apresiasi Pak Dr. Tamu. Terima kasih luar biasa kontribusi, bukan hanya kepada Aceh, tapi saya yakin alumni-alumni Al-Azhar yang sekarang ini sudah menduduki pendidikan di perguruan tinggi, bahkan ada yang sudah selesai, itu sudah alhamdulillah sudah sangat terasa kontribusi dari yayasan pendidikan sosial dan dakwah dari Al-Azhar. Saya punya anak bagus S3 juga, 3 SD Jabang yang tua, kakak Najwa. Itu SMP angkatan pertama di SMP Al-Azhar. Dia sudah selesai, 3 tahun setengah selesai, dan sekarang kita dalam persiapan pendidikan magister di Republik Federasi Rusia. Itu dari Al-Azhar. Jadi artinya apa? Ke depan itu akan banyak lagi lulusan Al-Azhar, SMP Al-Azhar yang akan mengikuti pendidikan ini di dalam tujuan. Kepada anak-anak yang kelas 9, pesan terakhir dari orang tua, dari ayah bunda, bahwa belajar merupakan kewajiban, bukan hanya kewajiban untuk mendapatkan kehidupan di dunia ini, tetapi juga kewajiban moral untuk menggapai kebahagiaan hati kita. Tantangan ke depan besar sekali, berat sekali, bersaing di dunia perempuan lebih berat, mencari lapangan kerja lebih berat lagi. Tetapi kemampuan untuk menguasai dunia itu bisa kita mulai dari SMP Al-Azhar. Tadi saya dengar kemampuan bahasa sudah bagus, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nanti ditambah lagi bahasa-bahasa asing lainnya, itu modal untuk kompetisi baik nasional maupun internasional. Kemampuan ilmu pengetahuan menjadi penting. Kemudian juga kemampuan soft skill
menjadi jauh lebih tinggi. Dan terakhir, kemampuan akan visual dan intelektual menjadi lebih tinggi. Ada kasus banyak orang yang cerdas secara intelektual, tapi tidak cerdas secara sosial dan tidak cerdas secara moral, apalagi tidak cerdas secara spiritual, maka orang tersebut tidak akan sukses di dunia, apalagi hari akhir. Oleh karena itu, jangan mengeluh anak-anakku, jangan menyerah, jangan putus asa. Berjuang adalah ibadah dan mencapai cita-cita adalah harapan dari kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada anak-anak kita yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dan terima kasih atas doa dari adik-adik tadi dari kelas 7 dan kelas 8 yang senantiasa berdoa kepada kakak-kakaknya agar mereka berhasil untuk menempuh pendidikan dan mencapai cita-cita berjuang. Saya pikir itu saja catatan kecil dari orang tua wali siswa SMP kelas 9. Mudah-mudahan ini juga menjadi bahan bagi kita semua, dan tentu jangan sampai nanti setelah anak-anak ini keluar belajar lupa dengan alim-alim. Jangan lupa lembaga SMP Al-Azhar telah meletakkan fondasi Anda berhasil di masa yang akan datang. Demikian juga kesuksesan itu tidak pernah dia terwujud kalau tidak diiringi oleh doa sebuah orang. Saya pikir demikian saja. Sekali lagi terima kasih semuanya. Saya merasa bangga dan bahagia melihat trading show ini baru pertama saya mengikutinya dibandingkan dengan beberapa event lain, baik internasional, tapi semangat kebahagiaan dan kelakuan ada pada trading show SMP Islam Al-Azhar ini. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Dan dengan bahagia kita selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.